Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut kepada materi kita berikut ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Materi kita pada hari ini adalah tujuan penciptaan dan kehidupan setelah mati. Ini materinya tidak bisa ditampilkan kayaknya di sini. Jadi kalian buka di WA grup aja sudah Bapak kirim. Sebuah pertanyaan paling mendasar, mengapa manusia dan alam semesta diciptakan? Apakah kehidupan hanya rangkaian peristiwa biologis yang berakhir dengan kematian, ataukah memiliki tujuan yang lebih dalam? Metafisika ketuhanan memandang keberadaan manusia bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana dan hikmah Tuhan. Kehidupan dunia adalah fase sementara dalam perjalanan eksistensi yang lebih panjang menuju kehidupan akhirat. Memahami tujuan penciptaan membantu manusia menemukan makna hidup. Fase-fase perjalanan eksistensi kehidupan manusia bukan berakhir pada kematian, melainkan bergerak melalui dimensi-dimensi eksistensi. Contohnya dunia, kehidupan, dan ujian. Di dunia ini kehidupan dan ujian. Gimana manusia menjalani hidup yang diberikan karunia-Nya, nikmatnya oleh Yang Maha Pencipta. Ujiannya bagaimana kita menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Kalau kita berhasil menjalankan nilai-nilai ketuhanan sesuai konsep Yang Maha Pencipta, maka luluslah kita dalam menjalani ujian dalam kehidupan ini. Kita bisa kembali kepada Yang Maha Pencipta di dunia. Kita bisa hidup bersama Yang Maha Pencipta di dunia. Kita meninggalkan fisik kita di dunia bersama Yang Maha Pencipta. Jadi inti kehidupan ini bagaimana kita bisa menyertai dan disertai Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah ujian kita. Pada umumnya manusia gagal menyertai Tuhannya karena tidak mau belajar metodologinya, mengabaikan kehidupan rohani, mengabaikan kehidupan metafisik. Sementara kehidupan yang maha abadi itu adalah kehidupan metafisik, kehidupan rohani.
Kematian gerbang peralihan. Jadi kematian bukan akhir daripada kehidupan. Itu adalah awal kehidupan yang lebih abadi. Awal kehidupan yang abadi. Gerbang peralihan. Dari dunia nyata ke dunia gaib yang tidak nyata. Tapi pasti. Barzakh masih antara. Masih antara. Dibangkitkan kembali. Kemudian akhirat keadilan sempurna. Tidak ada yang bisa menipu. Selanjutnya hakikat penciptaan dalam metafisika. Metafisika bagaimana memandang bahwa seluruh alam metafisik semesta diciptakan dengan tujuan dan hikmah tertentu. Tidak ada sesuatu yang tercipta secara sia-sia atau tanpa makna. Keberadaan alam menunjukkan adanya kehendak, ilmu, dan kebijaksanaan Tuhan. Yang mendasarinya, penciptaan dipahami sebagai manifestasi kesempurnaan dan kebijaksanaan ilahi. Contoh ilmiahnya, dalam ekologi hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Dia menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menjaga siklus air, dan menyediakan habitat, fungsi yang mendukung keseimbangan kehidupan. Mengapa alam semesta diciptakan? Alam semesta adalah arena tempat berlangsungnya kehidupan dan pengembangan potensi makhluk. Melaluinya manusia mengenal kebesaran Tuhan, mempelajari hukum-hukum ciptaannya, dan menjalankan tugas kekhalifahan. Alam bukan tujuan akhir, tetapi sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi. Karena itu alam memiliki nilai spiritual selain nilai material. Contoh ilmiah, dalam pertanian, manusia mempelajari siklus air, kesuburan tanah, melalui keteraturan itu manusia menyaksikan kebijaksanaan Tuhan dan mengelola lingkungan secara bijaksana. Tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal, hati, dan kebebasan memilih. Tujuan penciptaannya bukan hanya hidup secara biologis, tetapi mengenal, menyembah, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang disembah itu tempat kita memfokuskan ibadah kita, tempat tujuan ibadah kita itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya memang harus kenal gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan doa kita, bagaimana kita menyampaikan ibadah kita kalau kita nggak kenal pada siapa mau kita sampaikan. Maka mengenal Tuhan itu hukumnya wajib. Mengenal yang Maha Pencipta hukumnya wajib. Bagaimana caranya? Belajarlah bagaimana
mengaktifkan ilmu rohani, karena rohani hati yang bisa mengenal Tuhan. Maka pelajarilah ilmu kerohanian yang disebut di dalam ilmu agama Islam disebut namanya sufistik. Atau dalam mata kuliah kita ini disebut praktikum metafisika ketuhanan. Jadi ada praktikumnya metafisika ketuhanan ini. Di dalam perspektif metafisika, manusia memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan kehidupan menjadi proses pengembangan potensi tersebut. Nah, itulah kelebihan manusia yang sangat sempurna. Jadi banyak potensi yang diberikan Allah kepada manusia ini. Potensi akalnya, pikirannya, jiwanya, hatinya, batin, disebut juga batin, rohani, juga ruh yang berasal dari Yang Maha Pencipta. Maka kesemua potensi eksistensi manusia ini harus diberi ilmu pengetahuan. Makanya praktikum metafisika ini ya sufistik itu ya wajib gitu. Kalau enggak, kita bagaimana mengaktifkan dimensi rohani kita? Sementara yang kembali kepada Tuhan itu di dunia maupun di akhirat yaitu rohani itu. Jadi jangan hanya kita mendapatkan ilmu akademisnya saja gitu, tapi dapatkanlah ilmu di atas akademisi ini. Ilmu di atas akademisi ini itu namanya ilmu kerohanian.